Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang ini memasuki surat Al-Hijr ayat 16 sampai ayat 31. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan semoga Allah memberikan balasan dan pahala terhadap amal baik kita secara berlipat ganda ganjarannya atau pahalanya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 5 bulan Maret. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta memberikan ketenteraman dan memberikan kelimpahan rezeki yang banyak, yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti kepada kita semua. Juga saya mengucapkan berbelasungkawa atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin negara Republik Islam Iran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau gugur syahid dalam mempertahankan negaranya dari para agresor. Semoga Allah memberikan tempat yang baik di sisinya, memberikan maghfirah kepada beliau dan kepada saudara-saudara warga negara Republik Islam Iran yang menjadi korban kebiadaban para agresor ini, juga diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan kepada saudara-saudara sanak keluarganya yang ditinggalkannya. Baiklah saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'alna fis samai biruju wa zayyanahu linnadirin wa khafidnahu wa khafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraka syam'a fa'at bahu shihabum mubin wal ardu
فَشَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِقَازِزِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ Shadaqallahul Adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan sesungguhnya kami telah membangun benteng-benteng di langit, dan ini kami tampakkan indah bagi orang yang melihat, kecuali dan kami menjaga itu dari tiap-tiap setan yang terkutuk, kecuali dia yang mencuri pendengaran, maka ia dikuntit oleh nyala yang terang. Dan bumi ini kami bentangkan
dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung yang kuat, dan kami tumbuhkan di atasnya segala sesuatu yang cocok. Dan di bumi itu kami jadikan mata penghidupan bagi kamu dan bagi siapa yang kamu tidak memberi rejeki kepadanya. Dan tiada suatu barang melainkan perbendaharaannya ada pada kami, dan kami tidak menurunkan itu kecuali menurut ukuran yang diketahui. Dan kami mengutus angin yang menyuburkan, lalu kami turunkan air dari awan, lalu kami buat untuk minuman kamu, dan bukanlah kamu yang menyimpan itu. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi hidup dan menyebabkan mati, dan kami adalah yang mewaris. Dan sesungguhnya kami tahu orang-orang di antara kamu yang berjalan di muka, dan kami juga tahu orang-orang yang berjalan di belakang. Dan sesungguhnya Tuhan dikau akan menghimpun mereka. Sesungguhnya Dia itu yang maha bijaksana, yang maha tahu. Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan jin kami ciptakan sebelumnya dari api yang kelewat panas. Dan tatkala Tuhan dikau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk, maka setelah aku sempurnakan dia dan aku tiupkan di dalamnya sebagian ruhku, rebahlah dirimu bersujud kepadanya. Maka bersujudlah para malaikat semuanya. Tetapi iblis tidak. Ia menolak menyertai mereka yang bersujud. Demikianlah arti dari surat Al-Hijr surat 15 ayat 16 sampai dengan ayat 31. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan ini terdapat di ayat 18. 3 ayat ini membicarakan para ahli tenung dan ahli nujum. Mereka adalah golongan musuh Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku-aku menerima pekabaran dari langit. Di sini kami diberitahu bahwa mereka benar-benar diusir dari Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak mempunyai jalan masuk ke sumber kesucian itu.
oleh ayat itu dikatakan bahwa para ahli nujum dikuntit oleh nyala terang. Saya ulangi lagi, bahwa para ahli nujum dikuntit oleh nyala yang terang. Ini menunjukkan bahwa mereka menemui kegagalan dan kekecewaan. Kebenaran rohani yang dilukiskan dengan kata-kata yang bertalian dengan undang-undang fisik yang terdapat di dunia, ini merupakan barang biasa di dalam Quran suci. Misalnya kata-kata angin yang menyuburkan yang tercantum di ayat 22 tadi itu, ini berarti kemajuan Islam yang tidak terasa. Lihatlah di dalam tafsir nomor 1333. Selanjutnya lihatlah tafsir nomor 2102 dan tafsir nomor 2103 dan tafsir nomor 2104, tafsir nomor 2365 dan tafsir nomor 2582. Ayat Quran berikut ini membahas persoalan itu, yaitu di dalam surat nomor 37 ayat 8, kemudian surat 52, saya ulangi lagi, Quran suci surat 37 ayat 8, surat 52 ayat 38, surat nomor 67 ayatnya 5, dan surat nomor 72 ayatnya 8. Kemudian penjelasan dari ayat 22 adalah sebagai berikut. Lawakih atau angin yang menyuburkan ialah angin yang menaikkan awan yang menjadi hujan, atau angin yang membuat rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Di sini angin menggambarkan tanda-tanda kemajuan Islam sebelum mencapai kemenangan akhir, yang ini diibaratkan sebagai hujan. Kemudian penjelasan pada ayat ke-23. Kata waritsun artinya yang mewaris. Oleh karena itu berarti orang yang tertinggal setelah yang lain-lainnya binasa. Pengumuman yang diundangkan di sini adalah ramalan bahwa orang yang benar-benar menyembah Allah Ta'ala akan mewaris bumi, sedangkan yang lain-lainnya akan binasa. Kemudian penjelasan pada ayat ke-25. Al-Mustaqdimin terdapat di ayat 24, ialah orang-orang yang mula pertama menerima kebenaran. Al-Mustaqirin ialah orang-orang yang terbelakang menerima kebenaran. Mereka akan dihimpun semuanya. Artinya orang-orang yang terbelakang akhirnya akan terpimpin pada jalan yang benar. Sebagian mufasir berpendapat bahwa dua perkataan itu berarti orang-orang yang sudah
mendahului dan orang-orang yang akan menyusul ditinjau dari segi waktu. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan pada ayat ke-27. Adapun penjelasan tentang terciptanya manusia dari tanah ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 862. Rupa-rupanya terciptanya manusia dari tanah mengisyaratkan rendahnya dan hinanya asal mula manusia dan sederhananya kodrat manusia sebagai kebalikan dari makhluk lain yang kodratnya serba panas yang disebut sebagai jin atau setan. Kata jin dan setan acap kali dipakai untuk menyebut manusia yang berwatak serba panas atau yang kodratnya suka memberontak, orang yang suka menuntut orang lain kepada kejahatan. Tidak sangsi lagi bahwa gambaran tentang terciptanya manusia dari tanah dan terciptanya jin dari api adalah gambaran yang bersifat kiasan tentang mereka yang tunduk dan mereka yang durhaka kepada undang-undang Tuhan yang Maha Kuasa. Gambaran kiasan itu dilanjutkan lagi dalam sebuah cerita yang menerangkan tentang perlawanan setan kepada Adam. Yang dua makhluk itu diambil sebagai prototip, contoh asli tentang dua macam perangai, dua gambaran tentang asal mula manusia, yaitu dibuat dari tanah liat yang kering dan dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini mengisyaratkan dua ciri utama yang menyebabkan kelebihan manusia di atas binatang. Tentang tanah liat yang bersuara mengisyaratkan kelebihan manusia di dalam menggunakan bahasa. Sedangkan lumpur hitam yang dibentuk ini mengisyaratkan sempurnanya bentuk manusia. Jika bukan karena penggunaan bahasa dan kesempurnaan bentuk, niscaya derajat manusia tidak lebih tinggi daripada binatang rendah. Hendaklah diingat bahwa di tempat lain di dalam Quran suci kata sol-sol itu disamakan dengan kata fakor. Surat 55 ayatnya 14 yang artinya tanah liat yang dibakar. Tidak sangsi lagi bahwa permukaan bumi itu mula-mula berwujud gumpalan api. Kemudian penjelasan ayat 29 adalah sebagai berikut, bahwa ayat ini menerangkan bahwa manusia menjadi sempurna setelah roh ilahi ditiupkan di dalamnya. Hendaklah diingat bahwa yang dimaksud roh ilahi di sini bukanlah nafsu hewani, melainkan roh Allah yang membuat manusia sempurna. Kita lanjutkan lagi penjelasan yang lain-lainnya
ditadabur yang lain-lainnya. Untuk itu kita akhirkan sampai di sini tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.